Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi. Salam jumpa untuk anak-anak sekalian. Di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk dalam materi untuk masa pengenalan lingkungan sekolah dengan judul materi untuk saat ini adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelum Bapak menyampaikan materi, perkenalkan dulu nama Bapak Dr. Andes CS Hamel MPD, guru SMA Negeri 1 Siau Timur, mengajar untuk mata pelajaran PPKN khusus kelas 11 dan kelas 12. Sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak menyampaikan selamat dulu buat anak-anak sekalian yang boleh diterima menatap di SMA Negeri 1 Siau Timur, dan pada hari ini hari ketiga kalian sudah ada di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Baik, kita akan mulai dengan penyajian materi untuk kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara? Kesadaran berbangsa dan bernegara ini terdiri dari 3 kata yang ada di dalamnya, yaitu ada kesadaran, kedua berbangsa, dan yang ketiga bernegara. Apa yang dimaksud dengan kesadaran? Kesadaran itu dalam Kamus Bahasa Indonesia itu berasal dari kata sadar yang berarti 1, insaf, 2, merasa, yang ketiga tahu dan mengerti, keempat ingat, dan yang kelima bisa bermakna bangun, misalnya bangun dari tidur. Kesadaran itu sendiri bermakna keinsafan atau keadaan mengerti dari hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Kesadaran sama juga artinya dengan mawas diri. Sementara berbangsa dan bernegara. Berbangsa berasal dari kata bangsa. Dalam Kamus Ilmu Politik dikenal dengan istilah nisi atau nations, yang berarti masyarakat yang bentuknya diwujudkan oleh sejarah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1, kesatuan budaya, daerah, ekonomi, dan kesatuan jiwa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Dengan kata lain, bahwa bangsa itu adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kesamaan dalam hal budaya, daerah, ekonomi, maupun kesatuan jiwa, atau memiliki kesamaan keturunan, kesamaan adat, bahasa, dan sejarah. Bernegara itu dari kata negara. Menurut Profesor R. Djoko Sutono Sarjana Hukum, bahwa negara adalah suatu organisasi manusia atau manusia-manusia yang berada di bawah satu pemerintahan. Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara adalah sebagai organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Dengan demikian, maka kesadaran berbangsa dan bernegara dapat kita artikan sebagai berikut: bahwa sebagai warga negara, kita tahu akan kewajiban kita. Sebagai warga negara, kita melakukan kewajiban kita dengan baik.
Sekaligus kita juga mengetahui apa yang menjadi hak-hak kita sebagai warga negara, sehingga kita dapat hidup secara adil, nyaman, dan sentosa. Setiap individu harus memiliki sikap dan perilaku yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak dan berkorban demi bangsa dan negara, karena adanya keterikatan dan naungan di bawah NKRI. Apa yang menjadi landasan pentingnya memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara? Ada dua landasan. Yang pertama, landasan ideal, yaitu Pancasila, terutama sila ketiga yang dilandasi sila 1, 2, 4, dan 5. Yang kedua, landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara khusus ada di dalam pasal 1, pasal 18, pasal 27 ayat 3, dan pasal 30. Itu yang menjadi landasan mengapa penting kita memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa yang melatar belakangi sehingga penting bagi kita sebagai generasi muda membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Ada tantangan di era globalisasi. Ini yang kemudian menjadi sangat penting untuk kita memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Ada tantangan di era globalisasi yang sifatnya internal dan ada yang bersifat eksternal. Tantangan internal itu terdiri dari atau meliputi hal sebagai berikut. Menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara, semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Hal itu bisa nampak dalam perilaku sebagai berikut. Munculnya tawuran antar warga, tawuran atau perkelahian antar pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang. Ini yang muncul di tengah masyarakat yang perlu kita waspadai. Sementara tantangan eksternal itu bisa muncul karena dampak globalisasi. Misalnya, masuknya ideologi asing. Di sana ada ideologi komunis, liberalisme, termasuk khilafah. Yang kedua, masuknya budaya asing. Ketiga, dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini semua baik internal maupun eksternal itu bisa memberi dampak terhadap generasi muda. Sehingga kita perlu memiliki kesadaran dalam hal berbangsa dan bernegara. Mengapa peran pemuda kemudian menjadi sangat penting dalam membangun bangsa dan negara? Ada 3 hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, apabila potensi anak muda Indonesia dapat diberdayakan secara optimal, maka akan menjadi kekuatan bangsa dalam memajukan negara. Kedua, banyak persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, kaum muda dapat mewujud nyatakan kesadaran bela negara dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk ikut membangun ekonomi negara sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Mengapa kesadaran bela negara bagi kaum muda juga diperlukan sebagai bagian daripada peran pemuda tadi? Bahwa kesadaran bela negara itu adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita
dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat yang berdasarkan cinta tanah air. Kesadaran bela negara ini sebenarnya secara jelas itu diatur di dalam pasal 27 ayat 3. Di sana tentang upaya untuk bela negara. Selanjutnya, kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Dan kewajiban bela negara selain sebagai kewajiban, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan penuh kesadaran dan tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran generasi muda di dalam membangun negara itu tidak lepas daripada keikutsertaan pemuda kita sebagai generasi muda di dalam upaya membela negara dalam bentuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagaimana yang sedang kita jalani sekarang sebagai siswa, tentu bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas diri dan potensi serta prestasi sehingga menjadi modal, menjadi kekuatan bagi bangsa kita. Lantas apa yang menjadi nilai bela negara yang harus dipahami dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi generasi muda? Ada 5 nilai yang perlu untuk disampaikan. Yang pertama, nilai cinta tanah air. Nilai ini dapat diwujudkan atau dapat terlihat dari perilaku seseorang yang pertama sini bahwa generasi muda mengetahui sejarah negara kesatuan Republik Indonesia, mengetahui sejarah negaranya. Kedua, dapat melestarikan budaya yang ada, baik itu budaya lokal maupun budaya nasional. Menjaga lingkungan kita untuk tetap terpelihara, menjaga nama baik negara. Yang kedua, nilai yang harus kita pahami, yaitu nilai kesadaran berbangsa dan bernegara itu sendiri. Misalnya mencegah terjadinya perkelahian antar kelompok, menjadi anak bangsa yang memiliki prestasi. Nilai ketiga adalah nilai Pancasila. Jadi nilai kelima Pancasila itu mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jadi nilai ketuhanannya, nilai kemanusiaannya, nilai persatuannya, nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosialnya dapat terlihat nyata diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah nilai rela berkorban. Nilai ini dapat berwujud misalnya mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab secara optimal untuk mengharumkan nama bangsa dan negara. Kita bisa mengharumkan nama bangsa dan negara melalui prestasi kita. Baik itu prestasi dalam bidang akademik maupun dalam bidang non-akademik. Yang kelima, memiliki nilai kemampuan bela negara. Nilai ini dapat diwujudkan misalnya melalui ikut serta menjaga dan mengamankan lingkungan sekitar, seperti sistem keamanan lingkungan, Siskamling, atau ikut membantu korban yang mengalami bencana. Apa pentingnya bagi kita sebagai generasi muda memiliki jiwa dan semangat nasionalisme? Nasionalisme atau semangat atau jiwa cinta tanah air
dapat dibedakan menjadi dua. Ada nasionalisme dalam arti sempit dan ada nasionalisme dalam arti luas. Dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan, sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut Calvinisme. Kedua, dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Kalau memperhatikan dua model nasionalisme ini, maka kita bisa memastikan Indonesia menganut pengertian nasionalisme yang mana. Kita sendiri bisa menjawabnya. Menurut Hans Kohn, nasionalisme itu adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan kepada negara. Perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam membina nasionalisme Indonesia? Yang pertama, kita dapat mengembangkan persamaan, mengembangkan rasa persamaan kita di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Ada ratusan suku, ada berbagai golongan. Kita berbeda dalam banyak hal, sering kita sebut sebagai perbedaan sara, suku, agama, ras antar golongan, yang sama-sama menjadi penghuni Nusantara. Jadi kita bersatu dalam perbedaan ini. Yang kedua, kita mengembangkan sikap toleransi. Sikap toleransi adalah sikap untuk saling menerima perbedaan. Sikap untuk saling menghormati perbedaan. Sikap untuk saling menghargai perbedaan. Dan sikap yang dapat bekerja sama di antara perbedaan. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa. Ini penting. Perasaan senasib dan sepenanggungan dapat kita wujudkan melalui upaya saling kita membantu ketika saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita mengalami musibah. Hal yang harus dihindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Ini penting untuk diketahui oleh anak-anakku sekalian. Yang pertama, sukuisme. Apa itu sukuisme? Sukuisme itu adalah perasaan seseorang yang menganggap sukunya lebih baik dari suku yang lain. Ini berbahaya. Maka sering akan muncul upaya untuk saling merendahkan suku yang satu kepada suku yang lain. Yang kedua, Calvinisme. Ini yang tadi kita sudah bahas sebelumnya, yaitu nasionalisme sempit. Menganggap bangsanya sendiri yang paling hebat dan merendahkan bangsa yang lain. Ini berbahaya karena bisa menimbulkan permusuhan dengan bangsa yang lain. Padahal kita ini adalah bangsa yang mau bekerja sama dengan bangsa manapun di dunia. Yang ketiga, ini yang berbahaya juga, ekstremisme. Sikap yang menganggap kelompoknya paling benar, sikap yang menganggap komunitasnya paling benar, dan menganggap yang lain itu salah. Dan terkadang menggunakan dengan berbagai cara
untuk memaksakan kehendaknya kepada pemerintah. Dan ini sekali lagi sangat berbahaya. Yang keempat, provinsialisme. Ini juga adalah perasaan atau jiwa yang menganggap provinsinya lebih baik dari provinsi yang lain. Daerahnya lebih hebat dari daerah yang lain dan terkadang sangat merendahkan daerah yang lain. Jadi keempat hal ini yang patut kita hindari kalau boleh tidak ada di dalam komunitas kita sebagai keluarga besar SMA Negeri 1 Siau Timur. Kemudian kita akan masuk pada pentingnya sikap patriotisme. Kalau tadi nasionalisme itu adalah semangat cinta tanah air, kali ini sikap patriotisme. Sikap patriotisme bangsa Indonesia ini sebenarnya sudah dimulai sejak zaman penjajahan. Kita bisa melihat bagaimana para pejuang-pejuang bangsa kita di dalam mengusir penjajahan, walaupun dengan perlengkapan persenjataan yang sangat sederhana, tapi mereka tetap berani untuk maju masuk di medan tempur melawan bangsa lain dengan persenjataan yang lebih baik atau lebih mutakhir. Tapi itulah karena semangat patriotisme, berani untuk membela bangsa dan negaranya. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban. Berkorban segala-galanya yang dimiliki, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan dan untuk kejayaan negara. Luar biasa apabila semangat patriotisme di era sekarang dimiliki oleh generasi muda dan juga tentunya semua warga masyarakat. Bahwa musuh kita tentu tidak lagi seperti masa penjajahan. Musuh kita di era sekarang adalah kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan lain-lain sebagainya yang membutuhkan topangan untuk kita sekalian berpartisipasi untuk sama-sama untuk memberantasnya. Maka jiwa patriotisme kita perlu hadir di sana. Tentu tanpa kita mengabaikan ancaman-ancaman dari luar yang bisa saja mengulang peristiwa di masa-masa yang lampau. Kita butuh kewaspadaan kita, sebagaimana pengertian kesadaran tadi, mawas diri. Jadi walaupun kita berupaya untuk memberantas musuh-musuh kita yang sifatnya tadi non-militer itu, tapi kita juga perlu kewaspadaan, antisipasi ancaman-ancaman dari luar yang sifatnya mengancam keselamatan bangsa dan negara. Apa wujud patriotisme kita di zaman sekarang untuk generasi muda? Tentu tetap erat kaitannya dengan meningkatkan terus kualitas kita untuk belajar di sekolah. Masing-masing memperbanyak ilmu sehingga kelak bisa menjadi senjata yang ampuh untuk mengatasi setiap ancaman, tantangan, gangguan, hambatan yang ada di depan kita. Apa saja ciri-ciri patriotisme itu? Patriotisme itu memiliki antara lain ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Cinta tanah air. Kira Bapak tidak perlu dijelaskan lagi karena tadi sudah dijelaskan tadi. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Rela berkorban waktu, kesempatan, dan sebagainya untuk kalian tetap belajar. Itu juga merupakan ciri patriotisme. 3. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.
menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Berjiwa pembaharu. Dan yang kelima, tidak mengenal menyerah dan putus asa. Generasi muda kalau boleh bisa melaksanakan ciri-ciri patriotisme ini, harus memiliki jiwa pembaharu, selalu ingin sesuatu hal yang baru, yang nilainya adalah kemajuan dan bukan untuk merusak. Tidak mengenal menyerah dan putus asa, artinya dia tetap bersemangat walaupun diperhadapkan dengan banyak tantangan, termasuk COVID-19 sekarang yang membuat banyak hal agak terhambat, tapi kita tetap harus maju. Kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Itu bukan berarti kita menyerah, bukan berarti kita putus asa, tapi justru kita sedang melakukan sesuatu yang nilainya untuk kemajuan. Yang terakhir, kita akan masuk dalam implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup untuk kita mewujudkan sikap patriotisme itu bisa di lingkungan keluarga, bisa di lingkungan sekolah, bisa di lingkungan masyarakat, dan bisa di lingkungan bangsa dan negara. Untuk di lingkungan keluarga, patriotisme kita bisa kita wujudkan melalui pemasangan bendera di hari-hari nasional, kemudian bersama-sama membersihkan lingkungan di rumah, bersama-sama dengan masyarakat tetangga, menjaga lingkungan secara lebih baik, lebih bersih. Itu bagian daripada patriotisme kita. Kemudian membaca buku sejarah, juga sejarah nasional di rumah, nonton film di rumah juga yang nilainya nilai perjuangan, bagian daripada patriotisme. Di lingkungan sekolah dapat kita lihat melalui upaya kegiatan-kegiatan yang dilakukan, misalnya kegiatan upacara bendera setiap hari Senin, atau kegiatan ekstrakurikuler pramuka, kegiatan-kegiatan yang lain, mapala dan sebagainya. Itu bisa ditunjukkan di sana, termasuk belajar PPKN juga bagian daripada menumbuhkan rasa sikap patriotisme. Di masyarakat, kegiatan patriotisme bisa diwujudkan melalui upaya siskamling, menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Dan tentu apabila kita menjadi orang tua kelak atau menjadi seorang yang memiliki pendapatan penghasilan, jangan lupa juga membayar pajak sebagai bagian daripada patriotisme kita. Kemudian di lingkungan bangsa dan negara, tentu kita mengenal apa yang disebut dengan bela negara. Kita juga mengenal dengan upaya untuk mempertahankan bangsa dan negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan itu adalah bagian daripada implementasi sikap kita, terutama di sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi dari Bapak untuk kesadaran berbangsa dan bernegara. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat dipahami dengan benar, sehingga kita boleh memahami apa yang menjadi tugas, hak kita, dan apa yang menjadi tanggung jawab kita atau kewajiban kita selaku warga negara, terutama sebagai generasi muda yang menjadi tulang punggung bangsa dan negara. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Shalom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.